warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sharing ilmu, berjumpa kembali dengan saya Miss Salmina dalam mata kuliah teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sharing ilmu. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat koset suatu grup. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu definisi dari sebuah koset. Ya, adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ke-14 ini adalah Anda mampu menjelaskan definisi koset dan teorema Lagrange serta membuktikannya. Kemudian sub JPMK ketiga, Anda mampu memahami koset suatu grup dan teorema Lagrange. Dan indikator untuk pertemuan hari ini adalah Anda mampu menjelaskan sifat-sifat koset suatu grup. Jadi kita akan melihat sifat-sifat koset. Andaikan H subgrup dari suatu grup G yang ordonya berhingga dan tak berhingga. Jadi ada dua ya, berhingga dan tak berhingga. Kita akan membahas dua partisi pada G lewat definisi relasi ekuivalen. Ya, ini notasi atau simbol dari relasi ekuivalen kiri ya. Ini L ini left, kiri ya. Dan relasi ekuivalen right, berarti kanan pada G ya. Jadi teorema 5.1 pertama yaitu andaikan H subgrup G untuk setiap X, Y anggota G, di mana relasi bacanya adalah ekuivalensi kiri ya, didefinisikan X ekuivalensi kiri Y jika dan hanya jika X inverse Y anggota dari H. Dan relasi ekuivalen kanan didefinisikan X relasi ekuivalen kanan Y ya, jika dan hanya jika X, Y inverse anggota dari H ya. Jadi ekuivalensi kiri dan ekuivalensi kanan ya. Maka relasi untuk ekuivalensi kiri dan relasi ekuivalensi kanan pada G itu merupakan relasi ekuivalen ya. Jadi dari teorema 5.1 ini kita minta untuk membuktikannya. Sebelumnya kita sudah mempelajari sifat refleksif, simetri, dan transitif ya. Di awal kita mempelajari grup ya. Jadi ini kita akan mengulang lagi untuk membuktikan bahwa teorema 5.1 ya. Jadi akan kita tunjukkan bahwa relasi ekuivalensi kanan itu refleksif. Refleksif itu artinya kan asal kata dari refleksi, yaitu pencerminan. Artinya ketika kita bercermin, maka yang muncul itu kan wajah kita sendiri ya, sosok kita sendiri. Begitu juga ini, berarti refleksif terhadap dirinya sendiri ya. Yaitu untuk setiap X anggota G, di mana X ekuivalensi kanan X ya terhadap dia sendiri. Makanya kalau X dicerminkan ya terhadap X juga karena refleksif ya. Jadi kita ambil sembarang X anggota G. Nah, ini bacanya ada ya, atau beberapa. Ada X inverse anggota G ya, dimana X ekuivalensi kanan X ya. Jika dan hanya jika ya, ini notasi biimplikasi, bacanya jika dan hanya jika X dioperasikan dengan X pangkat -1 itu sama dengan I, identitas ya. Karena X pangkat -1 itu kan kita bisa buat seper X ya. Jadi kalau X kemudian X pangkat -1 itu berarti kan 1 per X ya. Itu pangkat tak sebenarnya. Oke ya. Jadi kalau X pangkat -1 itu berarti X kali seper X ya. Kalau dioperasikan ya, operasi binarnya itu perkalian, maka hasilnya adalah 1. 1 itu adalah identitas ya. Oke, jadi terbukti bahwa ekuivalensi kanan refleksif ya, terbukti. Kemudian akan kita tunjukkan untuk ekuivalensi kanan itu simetri ya. Kalau simetri itu seperti apa? Untuk setiap X, Y anggota G ya,
di mana X ekuivalensi kanan Y. Nah, kalau simetri dia kita misalkan X dan Y, tidak seperti refleksif ya. Nah, refleksif itu hanya X saja. Jadi ekuivalensi kanan Y jika dan hanya jika Y ekuivalensi kanan terhadap X ya, simetris. Nah, simetris itu berarti kalau pada logika matematika itu kalau X maka Y maka X ya. Jadi jika dan hanya jika Y maka X. Nah, jadi seperti itu ya untuk simetri. Oke, kita akan lanjut untuk pembuktian selanjutnya ya. Oke. Ya. Kita lihat di sini bahwa X ya ekuivalensi kanan terhadap Y jika dan hanya jika XY pangkat min 1 itu adalah anggota H ya. Karena XY inverse atau Y pangkat min 1 anggota H, berarti H itu subgrup. Maka XY pangkat min 1 dipangkatkan lagi min 1 ya, diinverskan lagi, maka bisa kita jabarkan bahwa Y pangkat min 1 itu di dalam pangkat min 1 artinya dia tetap di dalam kurung, sedangkan X pangkat min 1 itu kita keluarkan ke sini ya. Maka kalau Y pangkat min 1 dipangkatkan lagi dengan min 1 maka berlaku sifat perpangkatan ya. Maka pangkatnya yang dikalikan, min 1 kali min 1 berarti 1. Makanya Y pangkat 1 adalah Y dikalikan dengan X pangkat min 1 anggota H. Jika dan hanya jika Y berekuivalensi kanan terhadap X, berarti terbukti ya. Jadi Y ekuivalensi kanan, X terbukti. Karena tak hasilnya tadi, kalau yang pertama tadi X Y pangkat min 1, jadinya Y X pangkat min 1. Jadi dia simetri ya. Kemudian yang ketiga akan ditunjukkan bahwa relasi ekuivalensi kanan itu transitif, yaitu untuk setiap XY anggota G. Nah, jadi X ekuivalensi kanan Y dan Y ekuivalensi kanan Z. Nah, jika dan hanya jika ya atau B implikasi X ekuivalensi kanan Z. Nah, ini seperti pada saat logika matematika ya. Jika X maka Y maka Z, maka jawabannya adalah X maka Z ya. Ini sifat transitif namanya. Jadi kita ambil sembarang XY anggota G ya, di mana X relasi ekuivalensi kanan Y ya, jika dan hanya jika XY pangkat min 1 anggota H dan Y anggota Z anggota G ya, juga seperti ini. Kemudian kalau tadi X dengan Y, sekarang adalah Y dengan Z. Jadi kita ikuti saja polanya ya. Kalau XY berarti XY pangkat min 1. Kalau Y ekuivalensi kanan Z berarti Y Z pangkat min 1 anggota dari H. Jadi karena X Y pangkat min 1 anggota H dan ternyata Y Z pangkat min 1 itu anggota H, jadi H itu subgrup. Maka X Y pangkat min 1 dioperasikan dengan Y Z pangkat min 1 ya. Kita jabarkan seperti ini, X-nya dikeluarkan, Y pangkat min 1-nya di dalam kurung dioperasikan dengan Y karena ini dia sejenis ya, bukan sejenis artinya sama-sama variabel Y-nya Y dan ini menghasilkan identitas ya, sehingga hasilnya adalah ini X Y pangkat min 1 dengan Y jadi E identitas dikalikan dengan Z pangkat min 1, sehingga jika dikalikan dengan identitas maka hasilnya XZ min 1 anggota H. Jika dan hanya jika X ekuivalensi kanan Z, nah, jadi relasi ekuivalensi kanan pada G itu merupakan relasi ekuivalens, berarti terbukti ya. Terbukti teorema 5.2. Untuk membuktikannya, yang pertama kita harus membuktikan bahwa dia refleksif ya terhadap dia sendiri, yang kedua adalah simetri, dan yang ketiga adalah transitif. Jadi itu sifat yang pertama untuk coset ya. Kita akan lanjutkan lagi. Oke, kemudian kita lihat teorema 5.2 ya. Jika H subgrup G dan G anggota G berlakulah, nah, jadi ada 6 sifat yang berlaku di sini ya. Nah, jika GH sama dengan H, B implikasi, atau jika dan hanya jika G anggota H ya. Ini B implikasi, bacanya jika dan hanya jika ya.
Nah, kemudian juga GH sama dengan KH, berarti jika dan hanya jika G inverse K anggota H. Kemudian yang ketiga, K anggota GH, jika dan hanya jika GH sama dengan KH, ya. Kemudian yang keempat, sifat keempat, koset-koset kiri itu H saling asing. Kemudian yang kelima, koset-koset kiri selain H sendiri bukan subgrup. Dan yang keenam adalah koset-koset kiri H equivalence, ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuktikan ya teorema 5.2 ya tentang koset. Jadi kita membuktikannya dengan pembuktian sebelah kanan dulu ya. Ini kanan, menyatakan kanan ya. Jadi ada istilahnya pembuktian apa ya? Kalau kita dibilang jika dan hanya jika ya, biimplikasi. Ini yang ke kanannya ya. Jadi diketahui GH sama dengan H, dibuktikan bahwa G anggota H ya. Karena GH sama dengan H, maka GE ya, G dikalikan identitas anggota dari GE ini anggota dari GH ya. Karena tadi GH sama dengan H. Jadi GE sama anggota dari GH sama dengan H. Dengan E itu adalah anggota H juga ya, elemen identitas. Dengan demikian dapat didapat bahwa G itu adalah anggota dari H. Jadi terbukti ya. Jadi ketika kita membuktikannya ke sebelah kiri ya, diketahui G anggota H, kita buktikan GH sama dengan H ya. Kita ambil sembarang X anggota dari GH, maka X sama dengan GH untuk setiap H anggota H ya. Karena G anggota H ya, H anggota H, maka X anggota H, jadi GH itu adalah subset ya, atau himpunan bagian dari H. Menurut teorema, untuk setiap H anggota H, persamaan Gx sama dengan H itu mempunyai penyelesaian tunggal X anggota H. Maka H kecil itu sama dengan Gx untuk suatu X anggota H atau H anggota GH. Jadi H itu adalah subset dari GH. Karena GH subset H dan H juga subset dari GH, maka GH sama dengan H. Jadi terbukti ya. Ini pembuktian sebelah kirinya ya. Kalau tadi pihak kanannya, ini adalah pihak kirinya ya. Kemudian ini yang pertama ya, untuk sifat yang pertama di teorema 5.2 ya. Kemudian yang kedua, ingin kita buktikan bahwa GH sama dengan KH ya. Biimplikasi jika dan hanya jika G inverse K anggota dari H. Sehingga sama juga kita membuktikannya satu pihak dulu ya, pihak kanan ya. Diketahui GH sama dengan KH, dibuktikan G inverse K anggota H untuk setiap G anggota G, kemudian G inverse GH sama dengan G inverse KH, maka biimplikasinya ya, G inverse G itu adalah E identitas ya, seperti yang tadi pernah saya jelaskan di teorema 5.1 ya, X inverse kali X berarti I, begitu juga G inverse G ya. Jadi G inverse KH kemudian I kali HH ya sama dengan G inverse KH. Jadi menurut pernyataan pertama bahwa G inverse K anggota H itu terbukti ya. Jadi mohon untuk pembuktian ini diulang kembali ya, karena untuk memahami itu perlu waktu gitu ya. Jangan langsung pas dilihat oh ini susah, tidak bisa dipahami, sulit seperti itu ya. Sebenarnya ini definisi yang kita gunakan, kemudian pembuktian yang telah kita gunakan di sini ya, sebenarnya itu berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Jadi jika Anda misalnya ini kenapa seperti ini ya, itu berarti konsep yang lama itu belum kuat ya. Jadi untuk pembuktian ini sering-sering berlatih ya, karena dia harus berdasarkan definisi, berdasarkan sifat-sifat yang telah disepakati ya. Jadi harus tidak boleh melenceng dari aturan itu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Ini uji pihak
kalau kita bilang pihak kiri ya pembuktiannya. Diketahui G inverse K anggota H, dibuktikan GH sama dengan KH. Jadi menurut I ya, menurut sifat teorema I tadi, G inverse K anggota H itu, maka G inverse KH itu sama dengan H. Jadi untuk G anggota G, maka kita buat juga dengan cara yang sama ya. G inverse KH. Kalau tadi kan G inverse dulu ya, baru G. Kalau ini G inverse KH sama dengan GH, kemudian ini G dikalikan dioperasikan dengan G inverse itu E, berarti E KH sama dengan GH, sehingga KH sama dengan GH terbukti. Oke, kemudian untuk membuktikan sifat yang ketiga bahwa K anggota GH, B implikasi atau jika dan hanya jika GH sama dengan KH ya. Kita uji dulu sebelah kanannya, pembuktian ke sebelah kanannya. Diketahui K anggota GH ya, dibuktikan GH sama dengan KH. Untuk suatu K anggota GH, maka K sama dengan GH ya. Untuk suatu H anggota H. Untuk setiap G anggota G terdapat G inverse anggota G, di mana G inverse K sama dengan G inverse dioperasikan dengan GH ya. Maka G inverse K sama dengan IH ya, karena ini sebelah kanan. Kalau yang tadi kan sebelah kiri ya, G inverse GH-nya di posisi sebelah sini ya. Kalau kita bilang kan sama aja Bu, tapi untuk mempelajari suatu teori grup ya, aljabar abstrak ini dia walaupun sama tahapannya harus jelas. Itulah tahapan-tahapan pembuktian ya. Jadi G inverse kita lanjut, G inverse K sama dengan EH. E itu identitas karena G inverse kali G hasilnya E ya. Maka G inverse K sama dengan H untuk suatu H anggota H. Jadi demikian didapat bahwa G inverse K anggota H. Jadi menurut I2 GH sama dengan KH terbukti ya. Oke, baik. Kemudian yang kelima, koset-koset kiri selain H sendiri bukan subgrup ya. Kita misalkan GH sembarang koset kiri H yang memuat G dan misalkan H koset kiri yang memuat I ya, identitas. Kita ambil GH itu tidak sama dengan H ya. Menurut Romawi 4 ya. GH itu beriris dengan H ya. Maka dia himpunan kosong. Ketika GH ada himpunan ya. Kalau ini maknanya irisan pada seperti pada sebuah himpunan ya. Jadi GH itu beriris dengan H ternyata adalah himpunan kosong ya, ini himpunan kosong sehingga E itu bukan anggota dari GH. Nah, yang mengatakan bahwa koset kiri GH itu tidak mempunyai elemen identitas, maka GH itu bukan subgrup. Jadi koset-koset kiri selain H sendiri bukan subgrup. Jadi terbukti ya. Kemudian Romawi ke-6, koset-koset kiri H ekivalen ya. Kita misalkan GH KH sembarang dua koset kiri H dengan GH ya. Ini ekivalen KH, ini lambang ekivalen KH ya. Berarti ada pemetaan bijektif. Nah, kalau ditanya apa itu bijektif? Bijektif itu gabungan antara subjektif dan injektif. Apa itu? Anda bisa melihat lagi di pengantar dari teori grup ya, diulang kembali. Dari GH ke KH. Jadi bentuk aturan perkawanannya ya, ini bentuk dari sebuah fungsi pemetaan, fungsi Fluk ya, ini lambangnya. Di mana GH itu dipetakan ke KH dengan GH itu fungsi Fluk GH ya. Maka di daerah domain ya, domain hasilnya itu adalah KH. Jadi ditunjukkan bahwa ini Fluk ya, suatu fungsi pemetaan bijektif sebagai berikut. Yang pertama, nah ini lambang sebuah fungsi pemetaan ya. Ini boleh kita misalkan apa saja, boleh A, boleh B ya. Kalau ini tanda flux ya. Jadi notasinya, ambil sembarang GH1, GH2 anggota dari GH. Jadi GH1 itu sama dengan GH2 ya. Menurut hukum kanselasi kiri, kanselasi itu hukum penghapusan ya, kiri dan kanan itu kita sudah pelajari juga
di pertemuan sebelumnya ya. H1 sama dengan H2 jika dan hanya jika KH1 sama dengan KH2 untuk suatu K anggota G. Jadi menurut definisi sebuah fungsi fluk GH1 dan fungsi satu lagi adalah GH2. Jadi GH1 itu sama dengan GH2 ya, dimana fungsinya GH1 dan fungsinya GH2 yaitu fluk ini ya fungsi pemetaannya, maka dia merupakan fungsi pemetaan ya, maka dia terbukti. Begitu juga dengan injektif ya, injektif dan surjektif. Oke, jadi seperti itu. Ini hanya lambang ya sebuah fungsi. Nah, ini notasinya itu bisa diganti ya. Ini silahkan tahapannya sudah ada di sini, dilatih lagi ya. Dicoba-coba supaya bisa benar-benar memahami. Dia tidak cukup sekali aja untuk belajar ini, harus beberapa kali dan harus sabar ya. Kalau masih penasaran, baca lagi materi-materi sebelumnya ya. Jadi harus rajin-rajin belajar, berlatih ya. Jadi memang untuk kita mencari ilmu, untuk mempelajari sebuah ilmu itu memang butuh usaha, proses ya. Jadi harus sabar dan terus berdoa supaya cepat untuk kita menangkap sebuah materi, begitu maksudnya ilmu ya, sebuah materi atau ilmu. Oke, kita lihat contoh ya. Jadi tuliskan semua koset kanan H pada G, di mana yang pertama ditanya A, G sama dengan A adalah grup siklik ya, dengan order 10, dan H itu subgrupnya itu A pangkat 2 adalah subgrup G dengan generatornya yang membangunnya itu anggotanya adalah A pangkat 2 ya. Berarti kalau A pangkat 2 ini genap ya. Nah, kemudian yang B itu G adalah bagian dari A ya, di mana H itu A pangkat 5. Ini generatornya jadi A pangkat 5. Kalau yang pertama generatornya A pangkat 2 yang membangun himpunan tersebut ya. Kemudian yang C, G sama dengan AS, di mana S itu X1 sampai X3 dan H itu simpangan baku anggota G ya, sedemikian hingga di mana X1 kali ini lambang dari simpangan baku ya, sama dengan X1. Jadi cara menyelesaikannya yang pertama bahwa G itu adalah A, katanya grup siklik order 10. Berarti kalau dia order 10 kan kita harus ingat definisi dari grup siklik order 10 itu seperti apa ya. Nah, jadi karena grup siklik itu kan definisinya A pangkat N gitu ya. Kalau order 10 berarti dimulai dari A pangkat 1 ya, A pangkat 1 sampai A pangkat 10 ya, A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4, ini titik-titik menyatakan seterusnya sampai A pangkat 10. Sedangkan pada grup siklik ya, kalau A pangkat 10 itu berarti I, identitas ya. Oke, dan hanya itu katanya A pangkat 2, berarti A pangkat 2 itu generatornya yang membangun A pangkat 2, berarti genap ya. Berarti kalau pangkatnya genap, A pangkat 2 berarti kelipatannya lah kita bilang. Pangkat 2 berarti kelipatan 2, 4, kelipatan 2 lagi 6, 8, 10. Ya, inilah yang hanya. Jadi kita sudah tahu G-nya apa, hanya apa. Karena koset itu kan dia ada grup, ada subgrup ya. Sedangkan subgrup itu kan subset tambah grup ya, subset itu adalah himpunan. Nah, misalkan AK ya adalah sembarang unsur dari G koset kanan. Nah, karena kan definisi dari koset itu adalah ada unsur A di sini kan. Nah, jadi HA koset kanan, koset kirinya AH ya. Nah, jadi kenapa Bu ini adalah A pangkat K? Kenapa enggak A saja? Karena ini adalah grup siklik. Nah, sedangkan yang diketahui kan dia pembangunnya itu kalau siklik kan pangkat ya, bentuk pangkat. Nah, jadi makanya A itu kita pangkatkan dengan K. Ini makanya dibilang sebarang unsur. Kalau A pangkat P boleh Bu? Boleh. Namanya aja sebarang ya. Jadi HA pangkat K, hanya siapa? Hanya ini. Sudah kita tahu hanya ini ya. Kita daftarkan hanya. Kemudian A pangkat 2 dikalikan A pangkat K, karena pengalinya tadi A pangkat K ya, sebarang unsur. Nah,
ini dia terhadap operasi perkalian ya. Nah, jadi ini dikalikan dengan A pangkat K, ini dikalikan dengan A pangkat K. A pangkat 8 kali A pangkat K, kemudian A pangkat 10. Nah, A pangkat 10 itu kenapa A pangkat K, Bu? Karena A pangkat 10 itu kan I dia. Itu identitas. Jadi identitas dikalikan dengan A pangkat K berarti A pangkat K. Nah, begitu juga dengan H A pangkat K ya. Nah, jadi ini sama juga ya. Ini mengikuti sifat perpangkatan. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Oke, selanjutnya H A pangkat K itu ya. Ini dilanjutkan operasinya karena ini A pangkat 2 kali A pangkat K. Jadi kita menggunakan sifat perpangkatan. Jika bilangan pokoknya sama, maka jika dia perkalian maka pangkatnya ditambah ya. Ini konsep sifat perpangkatan. Jadi makanya A pangkat 2 tambah K, kemudian A pangkat 4 kali A pangkat K, jadinya A pangkat 4 tambah K dan seterusnya ya. Kemudian untuk yang poin B, ini G-nya sama, hanya yang berubah. Kalau yang tadi pembangunnya A pangkat 2, kalau yang ini pembangunnya A pangkat 5, berarti kelipatannya ya, kelipatan 5 berarti 10. Jadi hanya dua saja, A pangkat 5 dan A pangkat 10. Dan A pangkat 10 itu adalah identitasnya ya. Jadi karena dia ini kita buktikan bahwa ini koset kanan ya, tentukan koset kanannya. Maka berdasarkan definisi koset kanan H kali A pangkat K, maka kita misalkan sembarang A pangkat K, karena ini grup siklik ya, bentuknya pangkat, maka sebarang A itu juga kita misalkan dalam bentuk pangkat, makanya A pangkat K. Kalau sahabat sharing ilmu mau misalkan A pangkat P, silahkan ya, tidak ada masalah. Jadi ini sama juga dengan poin A ya. Jadi A pangkat 5 dikalikan dengan A pangkat K. Nah, jadi A pangkat 5 tambah K, kemudian A pangkat 10 kali A pangkat K, jadinya A pangkat 10 tambah K. Jadi seperti ini ya. Jadi ini koset kanannya. Dan kenapa poin A dan B itu tidak dicoba lagi untuk koset kiri? Karena untuk grup siklik itu udah pasti dia koset kanan sama dengan koset kiri karena dia grup abelian atau komutatif ya. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Begitu koset kanan sama juga dengan koset kiri, hasilnya sama ya. Jadi seperti itu, diulang-ulang kembali, dan poin C di sini sudah ada jawabannya juga. Koset kanannya itu adalah HS, di mana himpunan X1, X2, X3. Yang C itu silahkan berlatih ya. Nah, jadi dicoba lagi, dipahami benar-benar. Dia belajar itu apalagi untuk membuktikan suatu teorema ya, ataupun menyelesaikan soal itu belajarnya tidak cukup sekali ya. Karena cara kita belajar itu daya tangkap kita, strategi kita dalam belajar kan setiap kita berbeda-beda. Jadi teruslah berlatih, jangan lupa membaca doa sebelum belajar ya, karena ilmu yang akan kita dapatkan yang masuk ke dalam kita itu kan harus betul-betul kitanya itu bersih ya, karena ilmu itu adalah cahaya. Jadi apapun itu jangan lupa membaca doa supaya Allah terangkan hati dan pikiran kita sehingga kita bisa memahami dengan baik ya. Jangan menyerah, jangan mengatakan bahwa saya tidak mampu, tidak ada yang tidak bisa kalau kita berusaha ya. Hanya saja harus banyak berlatih dan mengulang kembali konsep-konsep yang telah lalu ya. Demikian saja, jumpa lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.